ladang tempat kita menanam investasi kebudayaan. Ini apa namanya, kita di jalan lagi hujan besar banget. Kayak tim ntar keluarnya gimana, gue lagi mikirin. Ini insya Allah udah jam 8.35 kita dikit lagi. Mas Edi suruh buat polisi tengah derasnya hujan. Ada yang sanggup menghitung derasnya nikmat yang turun tus sehingga narasinya tus sebegitulah yang maha luas memberikan rezeki. Halo, hujanan nih. Kita mau menghadiri pembukaan peresmian The Expo di Jakarta, daerah Kemayoran. Akhirnya nyampe juga. Bismillah. Udah fresh, udah siap. Really wow. Ini dia nih. Kita mau jemput Popo dulu sekarang. Gila, keren banget ini Popo. Pakai dulu biar ganteng, Pak. Oh, terbaik sekali. Sehat, Pak. Ya. Pak, kasih. Dari mana? Saya dari Jakarta. Surabaya kan? Jakarta. Oh, yang Surabaya itu siapa? Kopi. Saya di Jakarta. Ini abang kita nih, setan. Abang gue, brother. Rapi sekali abang kita ini. Rapi. Yang penting pang. Iya. Ini lagi olahraga rohani. Thank you so much ya Vincent. Om, makasih banyak ya. Ya. Ntar datang lagi sini sore. Siap, thank you. Barusan kita udah ketemu Vincent, ada Pak Yatim, semuanya ini kita dalam proses. Gue lagi greeting tamu-tamu dulu, jadi ntar kita vloggingnya kalau lo mau ngintipin aja dari belakang pas gue lagi ngobrol sama tamu. Waduh, doain lancar dulu mah. Ya insya Allah ya lancar, sukses di akhirat. Amin. Ya Allah. Fadil ikut terus. Iya, selamat nih. Paman dulu. Oh iya papinya sampai kebanyakan. Lupa sampai aduh. Siap. Doa. Amin dulu. Amin. Semoga Billy diberikan panjang umur, sehat, rezeki berlimpah, kemuliaan dan bahagia, berguna bagi keluarga, orang tua, nusa, bangsa dan agama. Amin. Barakallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Gobul nih udah mau mati. Wah. Thank you, Ma. Wah, lagi. Sampai. Muah. Boleh. Anak saya pelukis juga soalnya si Amira atau Amira tuh kemarin sekolah ini kan Parson, kurator juga ya? Enggak? Bukan, dia Illustration. Parson. Ini dari Bali ya? Masnya dari Bali apa Jogja? Saya dari Tangerang. Hah? Kemarin baru dari Bali. Kemarin pameran di Bali. Asalnya Tangerang nih? Lahir di Jakarta. Oh, orang Betawi, Bang. Ibu Solo. Bapak Banyumas. Anak-anaknya lahir di Jakarta. Ini senimannya namanya Popo Mangan itu. Jadi dia bikin buku rak buku gitu, isinya buku-buku, ditaruh di public area di KAI. Iya. Sebenarnya sih musik kayak orang ya, handphone. Iya. Aku sedih deh, karena ini kita pendidikan yang harus kembalikan lagi akhlak moral itu loh.
Jadi pendidikan itu penting, nggak bisa. Bagaimanapun tetap harus ada background. Tetap harus. Iya. Makanya mumpuni berangkat dari literasi itu ya, Iya. aku bikin satu instalasi lemari buku, Aha. disupport bukunya dari Gramedia dan penempatannya ada di beberapa Bagus stasiun dong. KRL. Masya Allah. Kalau ini kita kolaborasi juga Ibu. Kebetulan kita sama STR Galeri, ini kita kolaborasi buat yang master. Senior. Ini dari ini mobil ya? Ini ya, Keren ini banget ya. Nomor mobil Taji. indah. Taji dia ngambil Keren dari banget. plat, Iya, jadi plat sustainable. mobil. Keren. Recycling. Iya. Dia ngomong ini Bu. Jadi apa namanya? Ini kan dia ngambil ini Ibu kalau deketin, dia bukan dicat, dia digosek. Jadi diambil kayak dicukil. Pameran pertamaku itu. Jadi ini salah satu series dari pameran pertamaku. Ini apa ininya? What is the meaning? Ini tentang Dionysus. Jadi aku mau gambarin tentang ini European Iya. goddess. Jadi sebenarnya ini kontemporer mau ntarnya kita bakalan tambah ngarang apa ada pakem-pakem yang harus Iya, tetap dijaga. tetap ada pakemnya, tapi juga nih combine katanya. Ini Betawi kita ngambil ini Pak Sarnadi Adam adalah satu seniman senior banget Pas itu lagi. sama dia ada dia 35 tahun dia contribute buat education, jadi dia jadi dosen sudah 35 tahun dari zaman Gus Dur Bu, dikasih piagam yang 10 tahunan tuh zaman Gus Dur, zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi. Ini hampir dikit lagi 4 generasi. Iya. kan? terus juga dia itu selalu melukisnya temanya Betawi. Nah yang ini batik ya. Ini alhamdulillah kita soal juga ini lepas ya. Ini salah satu karya dia Bu. Ini aku ceritain maksudnya ini adalah satu batik yang dibikin sempat dipamerkan di museum tekstil. Jadi kayak kalau orang duduk bisa cerita di kan gitu. Terus juga dia itu bikin itu full batik kan biasanya Jawa, ini Betawi dia bikin. Dan yang uniknya juga ini dari ini dan bapaknya juga saat tadi kan umurnya juga udah lumayan ini. Jadi jadi karya kayak gini tuh udah limited. Semua ini kita emang under our studio. Jadi kita coba mau ngangkat education. Ini kan sebenarnya kita di IFX ini furniture base ya. Aku biasanya pameran di tempat yang maksudnya di art base yang emang art lover. Kita mau nyoba nunjukin bahwa ke dunia maksudnya bahwa Indonesia tuh punya kekuatan seniman yang luar biasa. Bukan cuma aku tapi seniman-seniman kayak ini tuh yang bikin autisme, namanya Vincent, anak autis tapi bikin ini jadi apa namanya dia ini anaknya sekarang udah agak gedean dikit ya, autis tapi ini aku mau showcase. Jadi saat orang memiliki furniture, showcase di rumahnya juga karyanya yang emang punya seniman yang dedication. Kadang orang beli furniture berapa harganya, tapi saat dia membeli karya seni juga bisa jadi satu center point. Iya. Ini salah satu yang support kita luar biasa, Pak. Iya. Iya, ini kita sengaja kasih dia full booth seperti ini karena emang kita percaya maksudnya harus supportnya seniman-seniman disabilitas atau seniman yang punya kelebihan khusus sebagai sebuah ini sih. Dan luar biasa ya. Sampai bule-bule pun juga lumayan pada suka sekali dengan karya kan. Ada 12.000 orang. Jadi ini buyers, jadi bukan lokal, ke buyers. Yang datang yang tadi sama bule Pak. Ya, Iya. Ntar ada showcase kita, salah satu karya kita itu sampai ada di New Zealand Pak. Nah kalau ini Balinya, Jero Apel, dia ini salah satu seniman dari, dia cukup kelam dulunya Pak Mohaimin, tapi dengan karya seni dia sampai sekarang itu akhirnya jadi satu pemangku di Bali. Makanya ini banyak
Dia ciri khasnya salah satunya modre, dia tulisan-tulisan aksara Bali, dia jadi jero, jadi pemangku di Bali dengan ini murid dari Pak Dullah. Ini kebetulan ada Pak Yatimnya, Pak Bin. Terima kasih Bu. Ini salah satu senior. Aku banyak belajar juga sama Pak Yatim. Pak Yatim mungkin bisa diceritain sedikit karyanya. Waduh. Iya. Nah, saya lukisan ini menggambarkan sosok ya, sosok manusia yang disederhanakan menjadi sebuah ceret putih tua kecil. Maksudnya ceret putih tua kecil itu ya orang yang bersih, orang yang banyak lah yang memberi, yang sekarang telah tua, yang sedang sendiri dengan bayangannya, maksudnya kenangan-kenangannya. Nah di sini ada puisinya. Ceret tua putih retak yang telah banyak mengisi gelas-gelas dahaga, yang kini duduk sendiri, menyendiri dengan bayangannya. Ini sangat puitis ya. Tapi ada sound. Hebat ya, ada sound. Ini juga kalau ini Sufi juga Pak. Yatim ini kalau ciri. Ini apa nih ceritanya? Ah, merah itu adalah warna yang sudah ditentukan Tuhan, yang diletakkan pada tingkat yang tinggi. Pembuktiannya di laut ada miliar triliun ikan, tapi yang merah sedikit. Perak, coklat. Mahkota-mahkota binatang itu banyak berwarna merah. Jadi merah adalah warna yang diletakkan di tempat tinggi. Nah, kenapa membentuk angka 9? 9 itu misteri. Dikalikan berapapun, dia tetap 9. Bahwa 9 adalah angka yang tinggi. Contohnya Asmaul Husna 99. Wali Songo 9 wali. Atau dalam Buddha 9 dewa. Kenapa 9 misteri? Nah, saya gabungkan bahwa rezeki ini mewakili rezeki ikan dalam kepercayaan Cina atau Jawa, atau kalau orang bermimpi ikan pasti mau dapat rezeki. Rezeki itu misteri, tidak ada satu alasan pun orang bisa dapat rezeki besar. Apakah dia pengusaha? Tidak ada alasan. Ada juga pengusaha yang bangkrut, ada yang ini gitu-gitu. Nah, saya kasih judul Mystery of Luck, misteri rezeki. Rezeki itu hanya bisa kita buat dengan cara melemparkan ikan merah ke atas, maksudnya sedekah, berbuat baik, maka Tuhan akan memberinya ke atas. Makanya ngelemparnya sedikit, keluarnya banyak. Nah, setelah saya selidiki orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang banyak sedekah. Apakah dia Muslim atau Yahudi juga? Itu bukti. Jadi rezeki itu misteri. Tidak ada satu alasan buat orang bisa dapat. Nah, biar ada refreshing dikit, Pak. Ini ada seniman muda namanya Elma. Dia menggambarkan bunga-bunga lebih tridimensional. Ini mix media, jadi benar-benar dia mix dengan warna-warnanya. Biar nggak tua semua juga, Pak. Iya, jadi timbul dia ekspres 3D. Benar-benar. Iya. Iya benar-benar. Ini jero apel juga ngomongin Jatayu. Jatayu maksudnya dedicationnya buat. Jadi banyak kan jero apel itu ngomongin lebih ke filosofikal juga. Yang sama tadi ya? Iya, sama yang itu. Sama juga yang ini, Mother Earth. Dia ngomongin Indonesia nih punya beban yang tinggi ya. Maksudnya dia yang memangku beban kita semuanya. Ini adalah karya Erika juga. Ini adalah salah satu. Jadi kita collaboration juga sama galeri. Seperti contohnya ini STR Gallery. Ntar ada The Whole STR. Ini salah satu potongan dari STR Gallery yang kita taruh di sini, Pak. Ini The Whole IFX ini kita full, Pak, dari A, B, C, D, E. Itu benar-benar semuanya furniture, showcase. Dia banyak masukin dari mungkin bisa menjelaskan lebih jelasnya masalah IFX sendiri. Ya, jadi IFX ini kita sudah tahun ke-9, Pak. Tahun ke-9 kita menyelenggarakan ini bersama dengan Asosiasi Furniture Indonesia, HIMKI.
Nah, di mana Himki ini bersama kami di regional di bulan Maret ini ada di Malaysia, ada di Vietnam. Dulu ada Singapura, tapi udah mati dia. Kita di sini ada 500 peserta. Tahun lalu pengalaman kami ada 115 negara, dihadiri 12.000 buyers. Buyersnya itu berbagai macam dari semua benua. Nah, promosi kami pastinya nggak di Indonesia, lebih keluar. Karena rata-rata peserta di sini ekspor gitu. Tapi produk lokal yang Lokal semua. 98% pesertanya adalah orang Indonesia. Orang Indonesia, Jogja, Semarang, Jogja, sampai Sulawesi ada semua. Nah, ini Pak Ketua anak kami Pak, Ketua Himki Pak. Himki. Ya. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Saya sahabatnya Pak Gobel. Oh iya. Gobel. Hebat ya, juara 1 di Gorontalo Di ya. Gorontalo menang ya. Kemarin WA Pak Subur nggak bisa kesini aja. Lagi di Turki. Lagi di Turki beliau. Iya. Karena biasanya beliau yang buka Pak. Buka di sini. Kan ini gagasan beliau dari zaman Mendak dulu kan. Enak gitu. Kita sama Diandra coy. Dia lagi di Turki. Jadi mau kemana nih Pak? Kita ajak Lihat-lihat ini gambar. Ini relasinya banyak nih Pak Sadu. Waduh, pamit Pak. Nih gambarin lebih ke Japanese style, wanita, dia ada kesedihan, ada kesenangan, lebih kontemporer di saat ini. Jadi ada variatif, kita benar-benar variabel karya, showcase segala macamnya itu memang kita coba variatif sekali. Ada yang dari visible, ada yang dari old master, ada yang dari seniman senior. Iya, master. Iya. Nih, kebetulan ada Edi Bonetsky Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bikin Caimin. Muhaimin Iskandar. Kita kasih kode dia. Ini 3 menit. Caimin ngasih satu kata atau satu kalimat. Ogut. Alamin visual. jadi Iya. Mau merah atau putih kertasnya? Namanya? Kertasnya mau merah atau putih? Merah. Putih. Putih. Caimin kasih satu kata atau satu kalimat. satu kalimat dari Pak Muhaimin, ntar dia Paling sakral. 3 menit jadi 13 terjemahan tafsir visualnya. Bukan Jalalain. Al-Hikam. Bukan tafsir Jalalain. Ibnu Katsir, tapi Ibnu Al-Kemayorani. ahli kitab juga ya. Oh, Pak. Perubahan. Berubah sekarang. Perubahan. Bukan tafsir Jalalain ini. Pak Edi Bonetsky ini adalah seorang seniman ya Pak, yang kalau dari mata kita sangat dia punya sense of kemanusiaannya tinggi banget. Dia lahir dari gerakan-gerakan di mana-mana Pak, tapi dia juga sosialnya impactnya juga besar banget. Alhamdulillah. Edi Bonetsky. Edi Bonetsky. Asli mana? Saya di Depok, yang ngasih nama di Rijal. Oh Jiji Rijal. Iya. Iya. Ibu pilih satu Bu. Pilih banyak juga nggak apa-apa. Kereta api. Buat kenang-kenangan juga Ibu. Iya. Rijal, itu Gatan, Tommy F. Awoy. Ya, Tommy. Sekarang di Bali, kemarin bagi 2 kamera di Bali. Iya, Tommy. Ya, izin, juga kasih meme dia. Iya. Dia live tadarus juga Pak Muhaimin. Oh, Kalau iya? lagi pas di puasa, movement-movementnya luar biasa ini. Live terus. Iya. Dia apa di YouTube? Di Instagram live. Kemarin dia sempat bikin juga saat beberapa ini ya pameran-pameran Pak Muhaimin. Kemarin di Bali ya. Iya. Di Legian. Bulan Terus kemarin di Masjid Waladuna juga sempat dia bikin. Waladuna yang tenggelam di Muara Baru tuh kayak ziarahin bikin mural istighfar
yang tenggelam darurat iklim. Itu lagi bingkai. Caimin bisa foto ini jadi kaos. Keren. Tafsir mim Iskandar semua. Waduh. Edi Bonetsky. Edi Bonetsky. Jalan Waton. Mananya cerah. Kebebasan. Nah, kalau ini STR Gallery Caimin kita collaboration juga. Jadi emang aku kebetulan kita selalu berusaha untuk kolaborasi dengan galeris, hampir seluruh galeris di Indonesia, di Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, kota-kota besar, dan juga museum-museum. Kita hampir semua museum dekat sama kita, maksudnya di dalam collaboration. Kita kemarin baru ngangkat Museum Bali juga, Pasifika, Arma, ini apa namanya, lukis, museum lukis. Jadi emang kita di sini kali ini kita ajak STR Gallery buat nunjukin beberapa old masternya dia. Jadi ada Nyoman Gunarse, ini salah satu water painting, salah satu maestro dari Bali. Terus ada Kriono juga. Kriono ini salah satu dari di STR Gallery yang showcase dia punya kedekatan juga. Ini anaknya Pak Rudi. Pak Rudi itu yang dulu sempat berjuang di Papua. Ini seniman-seniman old master yang maksudnya udah punya kontribusi terhadap kesenian. Jadi kita nggak pernah lupakan mereka. Ya kita showcase juga, apalagi happy banget maksudnya kita bisa berkolaborasi sama STR Art Gallery. Hopefully banyak galeris-galeris, karena emang kita ngelihat spotnya ini, kita juga showcase beberapa dari mereka. Jadi ini dari pelat bekas, dia ngomongin tentang artefak juga. Kalau ngelihat the whole konsep ini kayak ini eksklusif, kita baru sekali nge-representasi dengan style platnya dia. Ini plat itu artefak zaman sekarang, Pak Muhaimin. Kalau kita ngelihat di sini dia gambarin Borobudur juga, artefak dulu pendahulunya. Ini artefak zaman sekarang. Iya. Harapannya ke environment, jangan sampai maksudnya kita ntar nyisain ke cucu kita, ntar environment artefaknya malah kalau Borobudur salah sebuah mahakarya, ntar kita malah nyisainnya cuman environment yang hancur. Dan ini benar-benar ya kayak koin tua. Iya. Bro Taji, ini Koin Cina itu kan? iya, emang konsepnya dari situ. Kalau Gimana tuh? Saya non akademis, jadi tidak belajar secara akademis, bisa udah ya. asli Jawa kalau dia Pak emang. Ini juga. Ini series ini Seri lama. Ya ini tentang kompleksitas ya, ini perspektif kota gitu. Ini sangat berjubel, banyak manusia yang ikut saling berlomba bertahan hidup ya. Dan ini kompleks. Dan ini kelihatan kayak catur juga Pak Muhaimin. Jadi kalau diperhatikan rasanya seperti catur-catur di kota besar di kita kayak main. Cuman kalau storytelling juga dibalik ini, buat ini salah satu karya, kebetulan kita deket banget, emang kita collaboration sama Bang Taji udah dari awal, dia support kita juga Pak Muhaimin. Dari dulu aku masih baru pulang dari Australia, bingung bikin frame, Bang Taji yang bantuin. Jadi ini salah satu karya yang awal-awal ini sebenarnya mau keluarnya berantem dulu sama, maksudnya dia punya kasih sayang terhadap karyanya, tapi kita coba represent di sini karena kita bikin showcase bahwa karya-karya seniman yang benar-benar saat kita mau showcase, kita properly showcase karya-karya terbaik anak bangsa sih Pak. Gitu. Ini kayak ini relief Borobudur Pak Muhaimin dibikinnya 2014. Bener-bener bisa dari zaman itu Bro Taji maksudnya udah bikin karya seni dengan udah kayak 3D kan, padahal cuman dia pakai iya Asli banget ya. kayak asli. Dan jadi emang beliau itu banyak gambarin hal ini dan sampai menjadi konsep akhirnya ini
makan waktu 10 tahun Pak Muhaimin. Dari 2014 baru di showcase. Ini eksklusif. Jadi Pak Muhaimin termasuk orang awal yang ngelihat karya pelatih Bro Taji yang, dan ini efek scratch Pak Muhaimin. Efek apa? Dia bukan di painting tapi di scratch. Dia di apa Bro? Kupas. Dikupas. Ini real bukti nyata bahwa manusia itu sangat terlibat pengurusan alam tadi, sangat benar-benar penyumbang terbesar saya rasa. Terus ya saya coba membuat ungkapan lah gitu, bentuk tangan bahwa sudah sangat real gitu, terbukti. Misalkan ini disebut sigit jari, lo nggak akan kemana-mana, sigit jari lo sudah sangat muncul ya. Manusia nggak bisa mengelak lagi bahwa meninggalkan jejak. meninggalkan jejak. Betul. Sudah jelas-jelas gitu. Saya sering berandai-andai ketika nanti manusia tuh udah punah, nggak ada manusia lagi, kemudian ada makhluk berikutnya ketika gali-gali tanah, ini apa sih ini? Ternyata dulu ada makhluk yang merusak alam ini nih gitu. Artinya manusia tetap harus bertanggung jawab. Pak Muhaimin, makasih banyak ya. Iya, makasih banyak. Aku foto dulu kali ya, Bro. Iya. Ayo bareng gue Bill Mudor dan Caimin, ayo terus kita ledakin seni Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. Thank you so much, Pak. Salaman lah. Oh iya, salaman dulu. Thank you so much. Pak, makasih juga, maksudnya udah mempercayakan sama kita bisa berkolaborasi. Sama-sama. Thank you, Pak. Halo Pak Ryan, kesan pesan gue tentang pameran ini seru banget, bagus banget. Thank you buat Bill udah ngasih ruang buat gue ikut pameran di sini. Terus eventnya berjalan baik banget. Terus pesan-pesannya nggak ada sih, udah bagus banget, udah baik banget. Terus harapan gue ke depannya semoga pameran di Jakarta lebih banyak lagi. Lebih banyak sih, cuman lebih banyak lagi aja artis yang diangkat. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya untuk mengundang saya sebagai salah satu peserta pameris di pameran ini. Kesannya saya senang banget karena pameran di sini merupakan kesempatan baru bagi saya. Selain itu juga saya membawa cukup banyak karya ke sini, jadi mungkin kedepannya bisa bertemu lagi dengan teman-teman pameris yang lain yang kemarin-kemarin berpameran di sini. Saya harap juga kedepan-depannya bakal ada kegiatan seperti ini lagi, pameran seperti ini lagi yang menghadirkan banyak artis-artis rising lainnya yang masih fresh karyanya, jadi kita bisa terus pameran bareng ke depannya. Halo, event G-Expo tahun ini cukup baik. Alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan lancar. Semoga Billy Studio ke depan akan membuat kegiatan yang lebih baik. Tentu sukses buat Billy Studio, dan event-event berikutnya akan menampilkan karya-karya yang lebih baik, karya-karya yang baik. Terima kasih.